Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Selanjutnya ketiga paslon dijadwalkan untuk mengambil undian nomor urut pada Senin esok. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, RK Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu apa strategi para pasangan kandidat Cagup-Cawagup Jakarta yang ampuh menggait suara warga Jakarta, terutama masyarakat Betawi? Kita akan membahasnya dengan sejarawan JJ Rizal. Selamat malam Bung Rizal, apa kabar? Selamat malam Valerie. Baik Bang Rizal, kalau melihat 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta, siapa yang sudah paling lebih dekat dengan warga Betawi? Saya pikir secara citra tentu saja Rano Karno karena dia diidentifikasi sebagai Sidul ya. Sementara Pak RK justru sangat jauh dengan Betawi, apalagi kalau terkait dengan sepak bola. Karena Pak RK itu mengidentifikasi dirinya dengan Viking, lawan dari The Jack. Nah kalau Pong Rekun, wah itu kita nggak tahu sama sekali, seperti dilempar dari planet Uranus ke bumi ya. Oke, baik. Lalu kalau yang paling dekat kan Rano Karno, kemudian ada 2 pasangan calon yang tadi kalau menurut Bang Rizal sendiri belum terlalu dekat lah begitu, bahkan ada yang paling jauh. Lalu strategi untuk mendekatkan diri ke warga Betawi seperti apa yang terbaik? Saya pikir semuanya mengakses cara yang sama ya. Mereka memburu tokoh-tokoh Betawi untuk ditemui, dan saya pikir yang paling cepat Pak RK ya sudah ketemu, tapi saya nggak tahu itu representasi Betawi dari planet mana, Uranus, Neptunus, atau Pluto gitu ya. Karena di masyarakat Betawi menurut saya ada beberapa organ, dan memang organ-organ ini semuanya mengklaim sebagai manifestasi dari masyarakat Betawi. Tapi menurut saya cara yang terbaik sebenarnya bukan menemui orang-orang Betawi ya untuk cari dukungan, tapi yang terpenting adalah bagaimana belanja masalah dan mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi orang Betawi. Karena dalam periode yang panjang sudah ada beberapa wakil gubernur orang Betawi, bahkan ada gubernur orang Betawi. Tapi kan kita tahu dalam sejarah juga justru ketika gubernurnya bukan orang Betawi atau wakil gubernur bukan orang Betawi, itu kebudayaan Betawi dan masyarakat Betawi sangat diperhatikan, yaitu zaman Bang Ali. Oke, belanja masalah ini cara yang paling efektif seperti apa? Bung Rizal, ini kan juga sebelumnya sudah ada pasangan calon yang bahkan sudah berbincang juga dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya begitu. Seperti apa belanja masalah yang paling efektif selain menemui warga Betawi? Ya saya pikir mengeksplorasi ya, karena gagasan tentang Jakarta terutama problem masyarakat Betawinya itu banyak sekali di studi ya.
Ya, karena dalam periode panjang Jakarta kan sebagai ibu kota dan orang Betawi mengalami marginalisasi, penyingkiran bukan hanya secara kultural ya, tapi juga secara ekonomi, kemudian secara sosial begitu. Mereka kemudian diidentifikasi sebagai orang-orang yang termarginalisasi atau terpinggirkan dan bahkan sekarang dulu orang Betawi itu nomor 1 dalam populasi, sekarang kan nomor 2 atau nomor 3 suaranya hanya 5% begitu ya, lebih besar orang Jawa. Tapi menurut saya ya memang sangat penting karena itu menyangkut identifikasi para paslon itu dengan masyarakat penduduk asli gitu ya, dan mereka otomatis tuh mendapat legitimasi bahwa mereka care terhadap tradisi kultural yang ada di tempat di mana mereka akan memimpin. Nah, problemnya adalah tidak ada satupun calon yang secara serius mempelajari, menganalisa masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya orang Betawi yang termarginalisasi. Kan mayoritas sekarang sudah ketendang, tidak di DKI lagi. Iya. Ya kan? Ada lembaga kebudayaan Betawi, tapi menurut saya dananya sangat kecil dan bahkan menurut saya secara konteks lebih luas lagi soal pendanaan atau program prioritas yang 6 prioritas maupun yang 7 di luar yang prioritas di tahun 2024 kebudayaan kan bukan masuk yang 6 atau yang 7 prioritas itu. Jadi tidak ada sekali. Nah, ini kan problem menurut saya. Tapi yang ada yang menganalisis dari ketiga calon ini. Oke, Bung Rizal, kalau salah satu tagline dari paslon ini politik riang gembira, menurut Anda efektif untuk warga Betawi? Ya, menurut saya orang Betawi itu identik dengan humor ya. Banyak yang juara stand up comedy itu orang Betawi ya. David Nurbianto itu salah satunya. Tapi ketika ada salah satu paslon itu menggunakan tokoh stand up comedy, tokoh humor, tuh saya jadi ingat Gus Dur ya. Gus Dur kan pernah bilang bahwa agar kita tidak gila, sebaiknya kita ketawa begitu. Ketawa itu with clap atau katup pelepas dari kegilaan gitu. Jadi kalau ada yang memilih ketuanya seorang stand up comedy, saya pikir ini memang pilkada yang sudah gila gitu. Situasi sudah mulai gila ya karena Malah tidak baik ini menurut Anda? Saya pikir ini secara tidak langsung sebenarnya kritik ya ketika Cak Lontong itu menjadi ketua tim ses pemenangan gitu. Mereka menghadapi situasi yang gila dalam artian mengejek demokrasi yang kacau, paslon-paslon yang aneh, yang ajaib bisa muncul begitu, tokoh yang dikjaya atau luar biasa di Jawa Barat dan punya sentimen yang kuat terhadap Jakarta yang beberapa kali dapat terutama dalam sepak bola begitu ya. Terus ada tokoh yang mencatut KTP begitu. Jadi menurut saya tiba-tiba Anies yang didekati tidak jadi, kemudian Mas Pram yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi. Ini semua kan kegilaan menurut saya. Kegilaan yang muncul dan menurut saya itulah makna kehadiran. Menurut saya bukan riang gembira justru yang kelihatan dalam suasana yang sebenarnya penuh kesedihan dan penuh kemerosotan begitu. Oke, yang kegilaan ini seperti apa, Bung Rizal? Apakah karena menurut Anda ini mempermainkan begitu di situasi yang serius, politik yang serius saat ini, atau seperti apa? Ya karena saya pikir sudah banyak pencapaian dari gubernur-gubernur sebelumnya, terutama dalam transportasi publik, kecenderungan kota dikembangkan untuk berpihak kepada bukan hanya mereka yang kaum aristokrasi uang atau politik yang bayar pajaknya lebih besar, tapi mulai kepada orang kecil gitu. Jadi kota juga diarahkan menuju kota hijau dan kota biru, bukan kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah ini kan menurut saya menjadi ketegangan ketika muncul paslon-paslon yang satu pun menurut saya dalam setiap pembicaraannya belum mencerminkan penguasaan terhadap masalah-masalah yang ada dan kemudian mereka juga memahami apa yang sudah dicapai dan bagaimana mereka menggenjot pencapaian itu agar lebih besar gitu. Misalnya ada salah bicara tentang ruang terbuka hijau itu dengan bicara kita akan menambah 3 kali lipat jumlah pohon. Oh itu kacau sekali menurut saya karena ruang abu-abu aspal dan beton di Jakarta itu sejak tahun 1990 sampai sekarang itu sudah 90% lebih. Bayangin coba. Tapi bicara tentang 3 kali lipat pohon, artinya itu tidak akan mengubah banyak apapun. Saya pikir dan itu mencerminkan dia tidak mengerti masalah problem yang sangat urgent di Jakarta yaitu krisis ruang terbuka hijau dan ruang biru. Oke, baik. Selain belum ada
paslon yang ideal menurut Anda tadi, mungkin Bung Rizal? Dari isu-isu warga Jakarta, selain tadi Anda menyebut termarginalkan, kemudian juga Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota, apa aspirasi yang paling ingin diserap dari warga Jakarta kepada pasangan calon? Ya saya pikir paslon ini harus didampingi oleh publik. Jadi paslon-paslon ini harusnya menurut saya menganggap publik itu bukan hanya ruang untuk mendulang suara. Oke. Atau mendapatkan suara, tapi ruang untuk mendulang gagasan, ide. Publik Jakarta itu publik yang cerdas menurut saya. Mereka yang jauh lebih menguasai masalah dan banyak organisasi-organisasi kampus, LSM gitu yang menurut saya karena ini ibu kota itu banyak sekali mereka membuat riset yang saya pikir kalau ingin dibangun jembatan untuk berkolaborasi dengan mereka, para pengamat, para pemimpin LSM atau organisasi riset tentang masalah-masalah Jakarta, itu menurut saya justru akan menjadi partner yang luar biasa atau tim kolaborasi yang luar biasa. Jadi menurut saya bagaimana penguatan publik di tengah calon-calon yang menurut saya ini banyak masalahnya ya atau problemnya. Baik, masih banyak nampaknya PR yang harus dilakukan oleh 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Kita nantikan seperti apa mereka bisa menggayat hati warga Jakarta di masa kampanye yang akan berlangsung 1 bulan mendatang. Terima kasih banyak Bung JJ Rizal, sejarawan telah membagikan perspektifnya di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.